Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan sekalian. Selamat berjumpa kembali kita pada acara Kiat Sederhana ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membeli alat penghemat listrik ya, karena tergiur. Seperti ini, ada 3 saya beli. Mungkin alat ini berguna di tempat lain atau di rumah orang lain, tapi untuk di rumah saya kebetulan alat ini tidak berguna sama sekali ya. Jadi saya tidak mengatakan ini tidak bermanfaat, kemungkinan di rumah saya tidak bermanfaat atau tidak berpengaruh terhadap penurunan tagihan listrik. Beberapa waktu yang lalu juga saya mencoba mengingat kembali apa-apa saja cara untuk menurunkan pemakaian kita. Kebetulan di rumah saya itu cukup lumayan besar ya. Jadi per bulannya itu kadang-kadang 800 bahkan hampir 1 juta ya. Kebetulan kita menggunakan pendingin atau AC, jadi kemungkinan itu yang membuat juga salah satu tagihan itu membengkak ya. Dan itu saya perhatikan sudah beberapa bulan, walaupun sudah menggunakan alat ini. Saya beli 3 namun tidak berfungsi untuk di rumah saya. Lalu saya teringat dengan pesan PLN ya. Mungkin teman-teman juga masih ingat pesan PLN yang sederhana, bahwa untuk menghemat listrik itu sebenarnya mudah, yaitu dengan mengirit pemakaian kita atau mematikan alat yang tidak kita pakai. Jadi saya coba untuk mengikuti cara-cara kuno itu, cara-cara sederhana itu yang yang semuanya tentu kita tahu, dan juga anjuran daripada PLN, yaitu untuk menghemat pemakaian kita. Awalnya saya juga tidak terlalu percaya, jadi saya tidak mengikuti anjuran itu. Misalnya lampu yang 5 watt ya, lampu yang 5 watt menyala di kamar kecil dalam 1 hari, berarti 24 jam itu kali 5 watt kali 1 bulan atau 30 hari, berarti baru 1 lampu ya. Nah, bayangkan saja kalau ada lampu-lampu yang menyala yang sebenarnya itu bisa kita matikan karena tidak kita gunakan. Misalnya lagi di dapur itu kadang-kadang kita 1 malam penuh kita nyalakan, padahal kita menggunakannya paling-paling mungkin jam berapa. Setelah itu kan kita bisa matikan atau nyalakan kembali. Kemudian di ruang tamu, kalau ruang tamu itu juga tidak digunakan, kita bisa matikan. Nah, cuma cara-cara itu yang saya gunakan ya. Kemudian juga cara menghidupkan AC, saya coba tidak lagi menggunakan volume yang 16 atau 19, tetapi saya coba menggunakan volume Celsiusnya itu ukurannya itu di 25. Jadi saya tidak menggunakan langsung dingin, tapi di 25 atau di 28. Nanti kalau setelah dia normal baru turunkan perlahan-lahan. Nah, itu saya coba
cara-cara sederhana itu. Anehnya, setelah saya perhatikan selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kebetulan di rumah menggunakan, ya di rumah saya menggunakan token listrik atau voucher, itu 800.000 itu hanya bisa bertahan 8 hari. Ya, ini bener nih. Jadi hanya bisa bertahan 8 hari. Itu lampu merah udah bunyi tit 200.000 rupiah. Tapi dengan menggunakan cara sederhana tadi, saya hanya membeli voucher itu sebulan yang dari 4 kali menjadi 3 kali. Berarti saya mengeluarkan uang sekitar 600.000 rupiah. Berarti sudah berkurang 200 kan, bahkan sampai 400.000 rupiah. Yang sebelumnya pengeluaran saya itu 800.000 sampai 1 juta. Nah, jadi hemat saya bahwa untuk menurunkan listrik atau menghemat listrik, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan alat-alat seperti ini atau yang sejenisnya, yang kemungkinan manfaatnya masih juga belum kita ketahui. Ya, bisa jadi memang bermanfaat, tapi mungkin untuk di rumah kita tidak ada manfaatnya. Termasuk di rumah saya ada 3 yang saya beli, itu nggak ada manfaat sama sekali. Tagihan listrik tetap sama, pembayaran listrik juga sama. Nah, akhirnya saya tidak menggunakan ini lagi. Jadi simpulannya, mulai sekarang coba kita menghemat hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau yang tidak kita gunakan kita matikan, walaupun itu cuma 5 watt kekuatan lampunya. Misalnya saja di kamar kecil kita, ada di kamar mandi nyala, ada di WC nya nyala, ada di ruang tamu, ada di dapur. Bayangkan saja kalau ini menyala setiap hari, terutama di kamar kecil, 24 jam kali 30 hari. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya menurut hemat saya yang menjadi pemborosan kita yang tanpa kita sadari, ya. Nah, jadi kiat-kiat sederhana ini mungkin walaupun sudah diketahui semua oleh teman-teman, tapi kalau kita melakukannya secara kontinu, rutin, kita akan menemukan atau merasakan hasilnya. Karena saya sudah melakukannya. Yang awalnya saya juga kurang percaya, masa cuma 5 watt bisa berpengaruh dengan penurunan tagihan listrik. Nah, oke, karena kita hanya menghitung 5 watt, tapi kalau 5 watt itu dikalikan selama 30 hari dan non-stop lampu di kamar kecil kita, di ruang-ruang lain, ini justru yang akan menambah pembengkakan tagihan listrik kita atau voucher listrik kita. Mungkin itu saja teman-teman semua. Semoga manfaat walaupun hanya sekedar kiat-kiat sederhana dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.